Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama aku ya di sini. Perkenalkan, nama aku Laras. Aku dari mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. Hai. Oke, di sini aku cuman mau sekedar ngajak kalian sharing aja sih sama ngobrol-ngobrol dikit. Ya, hitung-hitung buat ngisi waktu semasa karantina pandemi COVID-19 ini ya kan? Nah, pertama sih aku mau ngajak kalian ngobrol dulu nih. Gimana sih rasanya ngejalanin karantina yang udah hampir 2 bulan ini nggak sih? Iya ya, hampir 2 bulan ya. Nah, udah timbul rasa kejenuhan nggak di diri teman-teman semua? Terus dari masa karantina yang dianjurkan sama pemerintah ini, kalian semua pada keganggu nggak sih jadwal-jadwal yang udah dibikin sebelumnya? Misal kayak sebelumnya padahal udah bikin rencana nanti di akhir Maret tuh aku tuh mau kayak gini sama ini di sini. Terus di awal April aku mau kayak gini sama ini di sini. Nah, kayak gitu tuh keganggu nggak sih jadwal teman-teman semua? Kalau memang keganggu ya, di sini Laras ada loh jawabannya dan cara penanganannya. Gimana? Kayak gini ya kan? Yang bisa kalian lakukan adalah dengan self management. Nah, apa sih self management itu? Jadi, self management sendiri itu dalam istilah psikologi dan biasanya di dunia permanajemenan itu sangat dikenal sekali karena dari self management itu kita bisa mengatur, memanajemen, mengorganisir diri kita maupun juga lingkungan sekitar. Pokoknya bisa banget untuk kalian yang mulai merasakan ketidaksesuaian ya kan, ketidaksesuaian dalam rencana kalian kayak gitu. Nah, terus penyelesaiannya sendiri pakai cara-cara khusus atau gimana nggak sih? Nah, kalau untuk penyelesaiannya sendiri ya teman-teman, di self management itu kita kenal 3 langkah. Yang pertama itu ada self monitoring, ya kan? Yang kedua ada self evaluation, yang ketiga ada self reaction, ya. Kalau yang self monitoring untuk mencapai self management yang baik gitu ya. Self monitoring di sini maksudnya gimana sih, Laras? Oke. Kalau maksudnya di sini tuh kayak gini contohnya, misal nih ya teman-teman udah harusnya mulai paham nih sama lingkungan teman-teman sendiri. Ini di lingkungan rumah aku yang bisa aku kerjain apa aja ya buat ngatasin kejenuhan. Misal lagi di lain bidang, oh iya, apa ya, apalagi ya tugas aku yang belum aku selesaiin ya. Oh iya, apalagi ya tugas dari guru, tugas dari dosen, tugas dari atasan yang belum sempet aku selesaikan ya. Nah, itu adalah beberapa contoh dari self monitoring yang teman-teman lakuin biasanya ya kan. Nah, kita masuk ke langkah kedua ya. Langkah kedua di sini adalah self evaluation atau evaluasi diri, bener banget. Nah, maksud dari evaluasi diri di sini adalah teman-teman itu udah dari self motivation yang pertama tadi, teman-teman itu udah kayak harus bisa lah memilih-milih antara mana yang lebih prioritas, mana yang bisa di nomor 2 kan, mana yang bisa di akhir-akhirkan. Nah, kayak gitu tuh itu termasuk dari self evaluation diri teman-teman, bener banget. Jadi, teman-teman dari langkah yang pertama tadi ngelihat dari sisi lingkungan sekitar, ngelihat secara keseluruhan apa yang bisa teman-teman lakuin, apa yang belum teman-teman sempat kerjakan ya kan. Kemudian langkah kedua adalah self evaluation, yang di sini teman-teman harus mulai melakukan prioritas, intinya seperti itu. Jadi mengevaluasi diri sendiri ya kan, jadi memantau lebih dalam diri sendiri kayak gitu. Itu yang langkah kedua. Terus yang langkah ketiga, yang langkah terakhir ini adalah self reaction. Apa sih self reaction itu? Self reaction itu adalah kondisi dimana teman-teman udah mulai ngelakuin cara, udah mulai mengaktualisasikan diri untuk
mencapai prioritas yang teman-teman pilih tadi sebelumnya di langkah kedua tadi. Jadi dari sini itu langkah yang pertama adalah self monitoring tadi ya kan. Itu teman-teman mulai ngebaca nih istilahnya ya. Gampangnya teman-teman mulai ngebaca. Kemudian yang kedua, self evaluation. Teman-teman nih kayak mulai it's okay. Ini yang lebih penting nih. It's okay. Ini deadline nih, bentar lagi nih. Udah suruh ngumpulin sama dosen, sama atasan nih. Laporan ini nih udah mepet banget. Nah, itu. Yang ketiga, self-reaction. It's okay. Berarti ini tugas harus aku selesain dulu. Karena mata kuliah ini nih, nilainya besar dan SKS-nya banyak dan deadline-nya bentar lagi nih. Oke, laporan ini harus segera aku selesaikan karena malam ini udah harus dikirim ke atasan nih. Kalau enggak nih gaji aku dipotong nih. Nah, kayak gitu tuh ya teman-teman. Jadi, cara-cara yang Lara sebutin tadi lewat teknik self management ini tadi diharapkan di tujuan akhirnya nanti itu bisa bikin teman-teman semua tuh kayak ternyata karena selama masa karantina pandemi COVID-19 ini hidupku nggak sia-sia banget. Ternyata masih banyak banget yang bisa aku lakuin di rumah ya kan. Dari tugas yang teman-teman selesaikan secara tuntas tadi, secara self management tadi, pasti sisa waktu teman-teman masih banyak banget yang bisa dilakuin untuk hal-hal lainnya. Nah, sehari kan 24 jam ya kan. Misal untuk ngerjain semua itu tadi tuh ya udah anggap aja setengahnya sendirilah ya 12 jam. Nah, sisa 12 jamnya kan kalian bisa bersih-bersih rumah, bisa lagi untuk manjain diri ya kan, bisa lagi untuk olahraga ya kan. Jadi semuanya masih bisa kedapetan di diri teman-teman nih. Misal dari segi prioritas tugasnya tetap selesai, lalu bantu di rumahnya juga tetap bisa dilaksanain, akhirnya bikin orang tua makin sayang, terus bisa manjain diri sendiri juga tetap ya kan. Jadi penampilan teman-teman juga tetap maksimal, tetap glowing, tetap cantik ya kan. Terus tambah lagi masih bisa olahraga juga tuh ya kan. Jadi teman-teman walaupun di rumah, walaupun nggak pernah aktivitas yang seberat biasanya, tapi kondisi raga dan juga jiwa teman-teman itu masih sehat, ya kan? Jadi banyak sekali manfaat yang bisa dilakukan teman-teman nih dari self management yang barusan Laras jelasin. Jadi nggak perlu lagi kalian itu kayak stagnan di rasa kebosanan yang menimpa diri teman-teman lagi tuh nggak perlu. Mending kalian self management, kalian melakukan apa yang bisa kalian lakukan dari teknik-teknik yang udah Lara sebutin tadi, dan diharapkan apa yang teman-teman lakukan itu membawa banyak manfaat bagi diri teman-teman sendiri, bagi orang-orang di sekitar teman-teman juga. Jadi semuanya merasakan yang namanya kebahagiaan, kenyamanan, karena saling menguntungkan antara satu sama yang lain walaupun selama masa karantina di rumah. Oke, terima kasih sudah melihat nih, sudah mau menyaksikan, sudah mau berdiskusi bareng Laras ya kan. Untuk perhatian teman-teman semua, Laras ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa banyak berdoa, tetap semangat, stay positif, karena untuk keselamatan diri kita adalah kita sendiri, keselamatan jiwa kita adalah kita sendiri yang menentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.